Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Hoirunisa dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik. Nah, kemarin kita sampai ke contoh ya, contoh yang mudah. Nah, sekarang kita lebih ke teks yang panjang ya. Nah, sebelum kita mengerjakan pertanyaan itu, Miss akan memberikan the fast trick ya. Apa itu the fast trick? The fast trick dari mengerjakan pertanyaan ya. Sebelum kalian mengerjakan yang panjang, kalian harus mengetahui dulu bagaimana sih the fast trick atau trik tercepat agar mempermudah dan mempercepat mengerjakan. Nah, apa sih the faster trick-nya itu? Topik yang atau tema. Nah, seperti yang Miss katakan tadi ya, topik yaitu tema ya, bacaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya topic of the text. Topic of the text ya. Nah, bisa ditemukan di sini bisa ditemukan di kalimat-kalimat keberapa? Ayo. Pertama, paragraf pertama ya. Dalam bahasa Inggris disebut juga the first sentence of first paragraph ya. Oke, paham sampai sini? Ada tambahannya lagi nih. Dan tersebar di seluruh bagian teks. Wah, apa nih maksudnya? Ada yang tahu? Topik, tema bacaan ya. Topic of the text bisa ditemukan di kalimat-kalimat pertama di paragraf pertama. Jadi, untuk menentukan topik, kita cukup temukan di paragraf yang pertama ya. Biasanya yang di paragraf pertama, di kalimat pertama itu sudah merupakan bentuk topik. Nah, kalau kemarin kan main idea kita lihat di setiap paragraf ya. Di setiap paragraf. Nah, ini cukup di awal saja. Nah, tersebar di seluruh bagian teks. Maksudnya di seluruh bagian teks itu apa? Nah, yang sering dibahas, sering disebut di seluruh teks ya, atau passage ya. Nah, di setiap paragraf kita lihat nih, menggunakan skimming, mana topik yang sering dibahas. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Miss akan memberikan ciri-ciri topik. Ciri-ciri topik yang konsep dasarnya saja ya. Nih, topik atau tema harus berbentuk kata atau frase kata atau non phrase ya, dan bukan berbentuk klausa. Coba perhatikan topik yang berbentuk non phrase dan yang bukan. Nah, di sini ada topik non phrase, family planning program. Ini sudah termasuk ke topik ya. Non-topic, the family planning program is desirable for the good of the family on
and society. Nah, ini bukan merupakan topik. Karena apa? Karena ada is ya. Ada is di sini, ada to be. Nah, itu berbentuk clause atau non-topik. Oke, next. Contoh yang kedua. The problem of beggars existence. Nah, di sini topiknya masalah katanya. Problem of the beggars existence. The beggar have become, ya, ini maksudnya become a big problem for us today. Kenapa ini bukan merupakan topik, malahan berbentuk clause karena di sini ada predikat ya, have. Paham? Oke. Contoh yang nomor 3, environmental pollution. Ini merupakan topik. Environmental pollution is one of the most serious problems facing human. Nah, kalian nomor 3 sudah bisa menentukan kan? Kenapa ini merupakan bentuk clause? Ayo. Ya, betul sekali. Karena ini ada to be. Ada is ya. Ini merupakan contoh clause. Berarti bukan topik. Oke, paham sampai sini ya? Oke, jika kalian sudah paham nih contoh ini, Miss akan menampilkan berbentuk teks. Wah, panjang sekali ya. Oke, kita bahas nomor 1. Nah, what is the text about? Ya, ini menentukan topik. Miss tidak ditulis pertanyaannya karena ini sudah menentukan topik ya. Yang pertanyaan yang sering dimunculkan yang tadi sudah Miss katakan. Yang pertama, how elephants are good swimmers? Nah, kita lihat elephants are the largest land animals in the world. Whales are the largest sea animal. These two hug animals may in fact be related. Nah, di paragraf pertama sudah kita lihat mana yang berbentuk topik. Nomor A tadi, how elephants are good swimmers. The largest animals in the world. How elephant and whales are alike. Nah, di sini how elephant are good swimmer, apakah betul? Tidak. Karena ini terlalu spesifik. Nah, di sini the largest animals in the world. Apakah the largest animals in the world ini saja? Tidak, karena hewan terbesar di dunia itu tidak hanya gajah saja. Nah, di sini how elephants and whales are like. Betul, karena di dalam paragraf pertama sudah menanyakan elephants and whales ya. Jadi kita sudah lihat mana topik yang benar. Next, the elephant trunk is not just a larger upper lips. It is an essential and unique feature that serves many purposes for the animal. Nah, di sini kita lihat pilihannya: the elephant's body, the elephant's trunk, the elephant's dust bed. Nah, kita sudah lihat kan mana jawaban yang paling tepat? Ya, betul sekali. The elephant's trunk. Berarti jawabannya B. Kenapa? Karena di dalam paragraf atau kalimat pertama tidak menjelaskan body dan tidak spesifik tentang dashpad ya. Oke, paham? Lanjut yang terakhir. Some of problem with bad credit. Bad credit is a given terms to someone who has a difficulty in payment for his loan. Nah, di sini ada pilihannya katanya. Ada bad credit, credit card, the issue of credit. Nah, kita lihat dulu ya, mana kata yang sering disebut, mana yang sering muncul. Bad credit, tuh kan ada lagi bad credit. Lanjut, ada lagi bad credit. Sering dibahas bad credit. Berarti ini tentang
Ada yang tahu? Apakah the issue of credit card? Tidak, salah. Jadi yang benar yaitu tentang bad credit ya, yang sering muncul. Credit card tidak, the issue of credit tidak. Selesai deh. Jadi kalian bisa mengerjakan defining the topic ketika kalian mengerjakan soal yang pertanyaannya banyak ya. Selamat, semoga kalian lancar. Sampai sini ya pembahasan untuk kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.